Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Rizky Amrina dan saya Balkis Hijrah dalam program Kampungku. Tentunya kita akan memberikan informasi menarik mengenai kampung-kampung yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Betul sekali Kiki, dan bagi Anda yang kampungnya memiliki ciri khas maupun budaya yang ingin diliput oleh tim TVRI dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Betul sekali Balkis, tentunya hari ini di hari yang sangat cerah ya. Mungkin akhir-akhir ini Kota Palembang agak panas ya. Benar sekali Kiki. Tapi saat ini kita sedang berada di Beyond Cafe House. Di sini kawasannya di daerah Raja Wali. Ini juga bisa menjadi pilihan pemirsa untuk berakhir pekan bersama keluarga. Saat ini kita akan kemana nih Kiki? Untuk pertama kita akan mengajak pemirsa ke Kabupaten Banyuasin, di mana kabupaten yang tidak jauh dari Kota Palembang, yang bisa dibilang paling dekat ya. Benar sekali, di Desa Mulyasari, tepatnya di Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin ini, warganya memiliki budaya bertani ya Kiki ya. Betul sekali, apalagi di sini mungkin di daerah Banyuasin itu terkenal lahan basahnya, yang bisa dibilang ini lebih sulit untuk bertani di daerah lahan basah ini. Tapi ternyata warga di sini memiliki kreativitas yang unik bisa bertani di daerah ini. Benar, seperti pertanian pada umumnya, warga di Banyuasin ini juga bertani padi hingga palawija. Bagaimana liputannya? Kita simak berikut ini. Desa Mulyasari terletak di Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, memiliki luas sekitar 16 km persegi. Sebagian besar penduduknya berasal dari suku Jawa, bermata pencarian sebagai petani. Pada awalnya petani di Desa Mulyasari menghadapi tantangan yang tidak dapat dipandang sebelah mata untuk membangun kawasan pertanian. Mereka harus bekerja ekstra keras mengolah lahan basah agar memberikan hasil maksimal. Melihat kenyataan ini, ada sebagian di antara petani berkeinginan beralih mata pencarian. Namun nilai-nilai agraris yang tertanam dalam sanubari mengurungkan keinginan itu. Karakter lahan basah berbeda dengan lahan pertanian pada umumnya. Petani harus mengolah tanah secara khusus. Bertani di lahan basah memerlukan teknik dan strategi, mengingat pengelolaannya tidak sama dengan lahan sawah irigasi. Pada lahan basah, petani hanya dapat memanen sekali dalam setahun. Ya, kalau nanam padi Pak, di sini bisanya cuma setahun sekali. Karena pernah mencoba 2 kali itu belum pernah berhasil. Jadi kita larinya ke palawija. Alhamdulillah dengan caranya kita menanam palawija ya lumayan sih. Walaupun ya kadang ada yang gagal tapi terus mencoba ya alhamdulillah sekarang. Nah, palawija yang ditanam jenis apa? Jagung, terus kadang nanti semangka, melon itu. Kalau nanam padi bisanya kalau yang sudah saya pernah jalani ini setahun ya masih sekali nih. Jenis apa saja yang cocok? Jenis ya macam-macam lah. Ada impari, mapan, supadi, tergantung ininya, seleranya kita. Dengan bimbingan yang terarah, para petani di Desa Mulyasari berhasil menghadapi tantangan. Mereka mampu mengoptimalkan masa panen yang setahun sekali. Jika pada awalnya mereka menghasilkan 4-7 ton padi per hektar, jumlah itu meningkat menjadi 8-9 ton per hektar. Padi yang mereka hasilkan biasanya dijual ke pengumpul atau dijual langsung ke pabrik yang letaknya berada di desa mereka. Keberadaan pabrik pengolahan untuk memudahkan petani memperoleh hasil maksimal tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Selain itu, keberadaan pabrik juga dibutuhkan sebagai sarana penunjang program ketahanan pangan di sentra pertanian seperti Desa Mulyasari. Kalau padi untuk saat ini kebanyakan tanaman padi, supati,
mapan yang kualitasnya lebih tinggi, Pak. Karena penghasilan 1 hektarnya bisa mencapai 8-9 ton. Cuman habis padi ini mungkin kan terus tanam jagung. Ya, petani ini sangat meningkat penghasilannya cukup lumayan untuk kualitas yang lebih tinggi padinya. Nah, kami ingin tahu kira-kira kenapa sih Pak setahun sekali panen kalau untuk padi? Kalau padi terganggu karena cuaca, Pak. Karena tak ada hujan. Kalau tanam 2 kali pernah dicoba petani karena tidak kebagian lagi anak tikus, Pak. Karena kurang kekompakan tadi. Makanya diganti tanam jagung. Jadi 2 kali padi, jagung, ada yang semangka. Ya. Selama ini apakah belum ada teknologi yang untuk mengubah waktu tanam itu Pak, misalnya 1 tahun sekali menjadi 2 tahun sekali misalnya? Pernah dicoba, Pak. Pernah dicoba, petani itu udah pernah mencoba 2 kali tanam, tapi tetap tidak berhasil, gagal panen karena terganggu oleh air terutama. Waktu keluar padi, kemudian gak ada banyu kan, ya kurang penghasilannya, Pak. Untuk menopang kelangsungan hidup, petani di Desa Mulyasari memanfaatkan jeda masa tanam padi dengan menanami lahan sawah mereka dengan tanaman lain. Selain menjadi salah satu desa penghasil beras di Kecamatan Tanjung Lago, Desa Mulyasari juga dikenal sebagai desa penghasil palawija dan hortikultura. Pencapaian ini tidak terlepas dari nilai tradisi dan budaya agraris yang telah mengakar dalam jiwa, terutama dalam jiwa petani-petani muda yang menjadi generasi penerus di bidang pertanian. Wah Kiki, itu dia liputan dari Desa Mulyasari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Tentunya juga ini merupakan peran dari petani-petani muda untuk berinovasi dan mengajarkan yang lebih tua untuk mengolah lahan basah ini ya Kiki ya. Betul sekali, tentunya menjadi penopang perekonomian warga sekitar. Walaupun ini di Kabupaten Banyuasin, ternyata mayoritas warga di sini itu berasal dari Pulau Jawa. Benar sekali. Nah selanjutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda bergeser sedikit ke Kabupaten Musi Banyuasin ya Kiki. Betul sekali, mungkin nih bagi setiap orang itu ada panutan tersendiri, mungkin idola tersendiri yang menjadi panutan yang ingin mengikuti idola tersebut. Nah ini salah satunya di desa ini, tepatnya di Kabupaten Musi Banyuasin, ternyata ada tokoh masyarakat yang menjadi panutan warga sekitar. Benar sekali Kiki, dan di Desa Epil Barat ini warganya sangat mengutamakan pendidikan agar dapat sukses nanti ke depannya. Bagaimana liputannya? Kita simak berikut ini. Beginilah suasana Dusun Epil Barat yang begitu asri dan rapi, begitu menyenangkan, mendamaikan dan penuh dengan keceriaan anak-anak dusun yang bersemangat mengenyam pendidikan. Ketika tim kampungku melalui dusun ini, tepat sekali bersamaan dengan anak-anak yang tengah berjalan bergerombol-gerombol saat pulang sekolah. Benar saja, saat kami bertanya kepada Satria, salah seorang tokoh masyarakat di sini, ternyata dari dusun ini menyimpan banyak cerita sukses dari warganya. Salah satu contoh warga Dusun Epil Barat yang sudah berhasil meraih sukses hingga ke mancanegara adalah Profesor Haji Abdul Qodim. Putra asli Desa Epil, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin yang telah mendirikan Masjid Raya Abdul Qodim. Masjid yang kini menjadi kebanggaan warga dusun, yang kini menjadi ikon wisata religi baru di Sumatera Selatan.
Banyak lagi cerita sukses yang berasal dari dusun ini. Hal ini dikarenakan meskipun warga dusun di sini mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, namun pendidikan menjadi prioritas bagi mereka. Sejak dini, anak-anak diajarkan untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya. Desa Epil Barat sendiri merupakan desa pemekaran dari Desa Epil, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyu Asin yang diresmikan pada 11 Oktober 2022 silam lalu. Lahirnya Desa Epil Barat ini menjadikan Desa Epil Barat desa ke-229 di Kabupaten Musi Banyu Asin. Nah, itu dia Kiki, liputan dari Kabupaten Musi Banyu Asin. Memang benar ya, pendidikan itu sangat mendukung sekali orang menjadi sukses. Betul sekali, apalagi pepatah mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Yang juga ini tokoh masyarakat yang bernama Haji Abdul Kadim ini sudah sangat terkenal hingga ke mancanegara. Dan kita akan mengajak pemirsa berkeliling tentunya ke kampung-kampung yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tetaplah bersama kami dalam program Kampungku. Hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda ke kota Prabu Muli ya, Kiki. Betul sekali. Kali ini kita akan mengajak pemirsa kulineran. Mungkin di setiap kabupaten kota memiliki kuliner khas tersendiri. Salah satunya mungkin keripik. Tapi di sini uniknya ternyata ada keripik dari sayur-sayuran. Benar sekali, seperti wortel, Iya. mungkin ya, bayam, yang mungkin ini bisa menjadi pancingan untuk anak-anak menyukai sayur dengan camilan sehat. Bagaimana liputannya? Berikut untuk Anda.
Berada tidak jauh dari pusat kota, Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabu Muli Timur, merupakan kawasan yang asri dengan warga yang hampir sebagian besar berwirausaha. Tidak berbeda dari warga di kawasan lainnya, warga di sini juga aktif tolong-menolong dalam kegiatan di masyarakat. Warga di sini juga bertani dan berkebun yang hasilnya sebagian besar untuk dikonsumsi sendiri. Kreativitas warga di sini terlihat dari banyaknya warga yang berwirausaha dengan menjadi pelaku UMKM memproduksi keripik. Keripik-keripik yang diolah beraneka ragam, mulai dari keripik pisang, keripik bawang, keripik wortel, keripik bayam, juga stik keju. Tapi dia mestinya setengah matang baru disiram. Ini kan masih layu ini. Seperti Lilis yang sudah menjadi pelaku UMKM sejak tahun 2003 lalu. Lilis memilih membuat cemilan keripik, yaitu keripik pisang, keripik wortel, dan keripik bawang. Dari usaha ini, Lilis mengaku dapat membantu untuk kebutuhan keluarga. Apalagi keripik ini sudah dipasok ke toko makanan dan oleh-oleh hingga lebih dari 50 kemasan per harinya. Nambah keripik wortel, lanjut keripik pisang untuk variasi kan, karena penjualannya itu semakin jauh ya, dari mulai Prabu Muli, Indralaya, Palembang, juga sampai keluar provinsi lah kalau ada misalnya musim lebaran itu untuk oleh-oleh gitu. Apa namanya penjualannya sendiri? Kalau penjualan sendiri sekarang ini enggak melalui offline, online gitu. Atau juga reseller juga ada. Kita sendiri ngantar juga? Iya, kami sendiri ngantar ke toko. Kalau untuk bahan baku gimana ini sekarang? Apa namanya? Bahan baku, kalau bahan baku agak naik. Agak naik dikit. Harganya kami sesuaikan sedikit lah gitu. Keripik buatan Lilis ini sudah dikemas dengan kemasan yang simpel, menarik dan aman, sehingga keripik tetap renyah sampai batas waktu 6 bulan. Sementara warga lainnya, Lestiana, juga membuat beraneka jenis keripik, seperti keripik bayam, keripik mumbai, dan stik keju. Keripik produksinya ini juga sudah mengisi toko oleh-oleh yang ada di Prabu Muli. Pertama saya coba bikin keripik bayam. Nah, jadi dari keripik bayam itu ada tetangga, ada teman, ada keluarga juga pengen dibuatkan keripik mumbai kan. Jadi aku bikinlah keripik mumbai. Ya, kalau untuk penjualannya sekarang ini gimana, Bu? Penjualan dari berapa macam keripik, Bu, yang dijual? Kita menjual ada 4 macam produk. Keripik mumbai, keripik bayam, stik keju, malah 5, stik keju nanas, juga kacang keribu. Dari penjualan itu, Bu, yang paling diminati dan penghasilannya gimana? Itu yang paling diminati. Dipasok mana aja? Yang paling diminati keripik mumbai, keripik bayam, stik keju. Dari penjualan keripik ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan warga. Sikap warga yang ulet dan pekerja keras, serta jeli memanfaatkan peluang menjadi dasar keberhasilan dalam berwirausaha. Saudara, Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabu Muli Timur ini patut menjadi contoh bagi warga lainnya. Karena sebagian besar warga di sini sangat produktif dengan menghasilkan sejumlah produk dan juga berwirausaha. Apalagi di sini produknya juga sudah dipasarkan di minimarket di Kota Prabu Muli juga di Kota Palembang. Wah, itu dia liputan dari Kota Prabu Muli ya. Camilan ini juga dibantu oleh warga sekitar sehingga menghidupkan perekonomian warga di Kota Prabu Muli tadi. Betul sekali, apalagi keripik ini bisa dibilang jadi makanan sehat, apalagi untuk anak-anak yang nggak suka sayur ya. Kalau keripiknya lebih garing, mungkin anak-anak lebih suka, apalagi sayur-sayuran sangat dibutuhkan untuk makanan sehat. Benar. Selanjutnya kita akan kemana, Kiki? Kita akan kembali lagi masih di Kota Palembang. Kita kembali ke Kota Palembang. Tentunya kita juga masih membahas mengenai kuliner.
Tapi Balkis, ngomong-ngomong, kalau pagi-pagi biasanya Balkis sarapannya apa? Kalau aku biasanya sarapannya nasi goreng nih, Kiki. Nasi goreng ya, langsung berat ya. Nggak pagi-pagi nggak ngirup cuko ya? Enggak, Kiki. Nah, kali ini kita akan mengajak pemirsa ke kawasan 19 Ilir. Ini lebih dikenal dengan Kampung Bingen. Karena kenapa disebut dengan Kampung Bingen? Masih banyak sekali masyarakat sekitar menjual makanan Bingen, makanan yang sudah lama khas kota Palembang, tapi mungkin sudah susah dicari. Makanannya mungkin seperti lakso, Iya. laksan. Ada beda ya laksan sama lakso ini ya. Dan bagaimana liputannya? Berikut untuk Anda. Palembang dikenal memiliki beragam makanan khas dan tidak hanya pempek Palembang saja. Makanan khas Palembang ini dikenal enak dan gurih. Sejumlah kawasan di kota Palembang memiliki beragam jenis makanan yang digemari warga. Salah satu makanan yang paling populer di Jalan Datu M. Akib 19 Ilir Palembang, di mana di sepanjang jalan ini hampir rata-rata warga menjual sarapan pagi dan kuliner lainnya. Usaha sarapan pagi khas kota Palembang di kawasan ini sudah digeluti selama 20 tahun lebih. Dan memang sangat digemari di kalangan masyarakat karena berbagai makanan khas Palembang disajikan mulai dari makanan asin dan juga manis. Pelanggannya pun tidak hanya dari dalam kota Palembang saja, namun juga dari luar kota. Lumayan lah, kalau lewat sih. Oh, warga asli sini atau datangan? Datang. Datangan ya, datangan. Gimana Pak, menurut Bapak sarapan pagi di sini? Lumayan lah, enak. Harganya juga terjangkau juga. Harganya juga terjangkau. Favoritnya apa Pak kalau menu di sini? Paling lontong yang paling sering. Sudah lama, sudah 20 lebih. Macam-macam makanannya. Tapi lingkungan martabak tempe 1 porsi 10.000. Porsi. Yang paling laris apa itu Bu? Ya, yang mana laksa, celimpungan, bakso buruk, terus nasi gemuk ya? Ya, nasi gemuk, nasi minyak. Pelanggannya biasa datang dari mana aja Bu? Oh, macam-macam deh. Kadang-kadang kalau yang sudah tahu di Palembang nih berangkat pasti ke sini. Dia berangkatnya ya pasti hampir ke sini. Untuk makanannya porsi ini kita masanya ada 2 cabang deh, jadi kita tak tentu kan. Iya, tak tahu sekian. Oh, sudah ada 2 cabang ya? Iya, 2 cabang. Akses menuju kawasan kuliner ini melewati Sungai Sekanak dan bagian belakang Pasar 26 Ilir. Sepanjang jalan disuguhi dengan beragam makanan khas kuliner Palembang yang sebagian diantaranya merupakan kuliner Bingen. Daerah 19 Ilir ini memang terkenal dengan penduduk asli Palembang yang memiliki resep makanan khas Palembang zaman Bingen dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan adanya warisan turun-menurun, resep kuliner ini diharapkan dapat memberikan pengalaman rasa makanan yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Jadi itu apa deh? TVRI. Iya. Wah Kiki, sarapan pagi yang sangat menggugah selera ya. Betul. Aduh jadi lapar nih Kiki. Apalagi ini jam-jam rawan ya, jam sore jam rawan. Dan juga mungkin bisa menjadi pilihan pemirsa yang mungkin nih bingung mau sarapan apa yang beda-beda dari sarapan biasanya, bisa langsung ke kawasan 19 Ilir, tepatnya di Kampung Bingen, Kota Palembang.
Pemirsa, kita akan mengajak pemirsa berkeliling tentunya ke kampung-kampung yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dan tetaplah bersama kami dalam program Kampungku. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo, tenang kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama rabeta. Dia cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama rabeta. Lah orang muda punya biasa. Sing bermarikan terima joget selai kota minum gadis lambangkan jua-jua, lambangkan jua-jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media bersatu bangsa. Jalani hari dengan tiga wajib. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Baik pemirsa, masih di kawasan Beyond House Palembang. Nah, kami akan tetap mengajak Anda berjalan-jalan di kota Palembang. Nah, Kiki, biasanya yang ikon kota Palembang yang paling terkenal adalah Jembatan Ampera. Namun masih ada loh jembatan lainnya yang memiliki keindahan yang lebih indah dari Jembatan Ampera. Betul sekali, walaupun sudah terbilang cukup lama jembatan musim 4 ini, tapi masih banyak sekali warga yang antusias berfoto-foto di atas jembatan. Tapi
diperbolehkan foto ya, tapi jangan sampai mengganggu alur lalu lintas. Benar sekali Kiki, langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Keberadaan Sungai Musi yang menjadi ciri khas dari kota Palembang membuat wilayah ini terbagi menjadi dua daerah, yaitu Hulu dan Hilir. Biasanya untuk dapat menuju kawasan Hulu ataupun Hilir, masyarakat akan menyeberang melalui jembatan yang menjadi ikon dari kota Palembang. Ya, Jembatan Ampera. Namun untuk mempermudah akses warga serta mengurai kemacetan yang kerap terjadi di Jembatan Ampera, pemerintah membangun jembatan lainnya untuk menghubungkan daerah Hulu dan Hilir ini. Salah satunya Jembatan Musi 4. Jembatan yang dibangun sejak akhir tahun 2016 dan diresmikan pada tahun 2019 itu menghubungkan Jalan Slamet Riyadi dengan Jalan Kiai Haji Azhari atau kawasan Kelaju di seberang Ulu. Tak hanya berfungsi sebagai akses warga, namun banyak juga warga yang sengaja datang ke sini untuk menikmati keindahan arsitektur dan suasana di jembatan ini, baik warga sekitar ataupun warga dari kawasan lainnya. Karena terletak di sekitaran pemukiman, maka kawasan ini selalu ramai. Jembatan Musi 4 ini sangat membantu warga dari Hulu ke Hilir dan sangat membantu sekali aksesnya dari solusi jembatan Musi Ampera lainnya. Dengan arsitekturnya yang bagus dan menarik, jembatan ini sangat bagus untuk berfoto-foto dan menarik perhatian wisatawan dari luar kota Palembang. Dan jembatan Musi 4 ini harap dijaga dari vandalisme atau coret-coretan dari yang lainnya. Di samping bermanfaat sebagai akses warga kota Palembang, keindahan arsitektur Jembatan Musi 4 ini ternyata juga mampu menarik warga untuk singgah. Untuk itu, jembatan ini diharapkan dapat terus dijaga dan dirawat agar tak kalah bersaing dengan Jembatan Ampera sebagai salah satu destinasi wisata kota Palembang. Wah, itu dia tadi liputan dari Jembatan Musi 4 ya Kiki. Jembatan ini menghubungkan dari Hulu dan Hilirnya kota Palembang. Betul sekali, apalagi bisa dibilang adanya Jembatan Musi 4 ini mengurangi kemacetan yang sering terjadi di Jembatan Ampera. Nah, selanjutnya kita akan kemana nih Kiki? Kita masih di kota Palembang, kita akan mengajak pemirsa ke kawasan 26 Ilir. Mungkin kawasan 26 Ilir ini terkenal dengan oleh-olehnya, oleh-oleh pempek yang menjadi kawasan kampung kreatif juga. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai
kawasan 26 Ilir dengan Sungai Sekanak Lambidaro. Benar sekali, revitalisasi Sungai Sekanak Lambidaro yang dilakukan pemerintah justru mendatangkan atau meningkatkan perekonomian warga sekitar untuk berjualan. Bagaimana liputannya? Kita saksikan berikut ini. Inilah kawasan Kelurahan 26 Ilir yang terletak di tengah pusat kota Palembang. Kawasan ini sejak dulu dikenal sebagai salah satu kawasan perdagangan yang berpotensi menunjang laju perekonomian daerah. Kawasan ini juga berdekatan dengan titik pusat perbelanjaan dan salah satu mall yaitu Palembang Indah Mall atau PIM. Dan juga terdapat pemukiman rumah susun yang ditinggali oleh warga. Dengan kawasan yang strategis ini, banyak warga sekitar yang memanfaatkan dengan membuka berbagai jenis usaha dan dagangan di sepanjang jalan sebagai mata pencaharian. Di kawasan ini juga terdapat ikon destinasi wisata Kota Palembang, Sungai Sekanak Lambidaro. Dahulu, sungai yang terletak di Kelurahan 26 Ilir Bukit Kecil ini begitu kotor karena menjadi tempat pembuangan limbah rumah tangga. Namun, kini telah dibenahi dan ditata menjadi objek destinasi wisata yang unik. Bagian tepi sungai juga sudah dibenahi dan terdapat taman di sekitar sungai agar lebih nyaman dan indah dipandang mata. Sungai Sekanak memiliki panjang lebih dari 2 km yang membentang mulai dari Jalan Brigjen Effendi sekitar Mall PIM hingga ke muara Sungai Musi di dekat kantor Wali Kota Palembang. Para pengguna jalan yang melintas di jalan utama kawasan ini tentu saja dapat berbelanja sekaligus menikmati keindahan Sungai Sekanak dengan menyelusuri sungai. Menikmati aneka jajanan tradisional di sepanjang jalan pedestrian, atau bersantai di ruang terbuka sekitar sungai. Makanan khas Palembang, kemudian ada ini juga Mbak, ada seperti demo barongsai, kemudian kegiatan warga yang ngumpul di sini bermalam minggu atau bermalam satu weekend lah ya. Kemudian ada musik-musik, segala macam hiburan lah ada. Tiap Sabtu dan Minggu itu Pak ya? Sabtu Minggu, yang ramainya malam Minggu. Car Free Night itu bagaimana Pak maksudnya Pak? Car Free Night itu mereka tidak, maksudnya gini ya, di lokasi kita ini tidak diperbolehkan kendaraan untuk berlalu lalang. Pada malam hari, objek wisata ini semakin cantik karena pendar cahaya dari lampu warna-warni yang terpasang di sepanjang sungai. Ya di sini karena sering lewat sini, jadi ada banyak tongkrongan di sini, jadi ya main kesini aja gitu. Sudah sering Mbak kesini? Iya sering Mbak. Kan sering sini kenapa Mbak? Karena ada banyak permainan, ada banyak tempat duduk. Ramai Mbak ya? Rame. Masuk ke sini gratis atau gimana Mbak? Gratis Mbak. Fasilitas yang disediakan di Sungai Sekanak ini juga lengkap, yaitu terdapat musola, taman yang dilengkapi fasilitas bermain bagi anak-anak, gazebo, rumah limas, jogging track, toilet, dan tentunya tempat mencuci tangan bagi para pengunjung. Kawasan Sungai Sekanak ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dari berbagai aspek, baik dari budaya,
pariwisata hingga perekonomian. Nah, itu dia liputan dari Sungai Sekana ya, Kiki. Betul sekali. Revitalisasi Sungai Sekana ini juga digunakan, sudah tugas dari kita untuk menjaga ya, Kiki, agar kebersihan dan kelestariannya terawat. Betul sekali, dan jangan sampai kita sudah direvitalisasi oleh pemerintah, kita sebagai warga membuang sampah sembarangan, tidak menjaga ekosistem dari sungai kita sendiri, Sungai Sekana Lambidaro. Pemirsa, kita akan berkeliling kembali ke kampung-kampung yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tetaplah bersama kami dalam program Kampungku. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Kami berjanji
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Setelah kita berkeliling di Kota Palembang, kali ini kita akan mengajak pemirsa ke Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tepatnya di kawasan Talang Aman, Kelurahan Batu Kuning ini menyimpan pesona alam yang belum banyak diketahui orang ya, Kiki. Betul sekali. Di sini mempunyai curug yang bernama Curug Pelangi. Kira-kira bagaimana keindahan Curug Pelangi yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu? Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Berada tidak jauh dari pusat kota Batu Raja, warga di perkampungan di kawasan Talang Aman, Kecamatan Batu Raja Barat, memiliki aktivitas seperti biasa. Seperti bertani dan berkebun, juga ada yang berwirausaha. Suasana di kawasan Talang Aman yang berada di Kelurahan Batu Kuning ini sangat asri karena masih rimbun dengan pepohonan dan berbagai tanaman. Tepat di belakang perumahan penduduk di kawasan Talang Aman terdapat air terjun yang indah, yang tingginya sekitar 7 meter. Warga sekitar menyebutnya Curug Pelangi. Tidak sulit untuk menjangkau curug atau air terjun yang terbentuk secara alami ini. Cukup dengan menyusuri jalan setapak sejauh 1 km yang ada di belakang perkampungan. Akses jalan memang sedikit curam dan licin, namun usaha ini akan terbayarkan dengan pesona air terjun dan suara gemercik air yang jatuh ke telaga sungai. Potensi wisata satu ini benar-benar alami karena belum tersentuh pembangunan. Pelangi ini tempatnya ini lemak, aman bahasa Indonesia itu enak, bagus gitu loh. Cuman itulah tadi akses jalan kita belum masih susah, payah untuk menjangkau ke air terjunnya. Harapan kedepannya ya satu, kami minta akses jalannya bagus dulu supaya jalan masyarakat dan dari warga sekitar dengan yang lain-lain pas kesini itu enak mereka itu. Lokasi ini kerap dimanfaatkan warga sekitar untuk bermain air dan memancing ikan, bahkan menjadi wahana permainan air anak-anak warga kampung. Sinta dan beberapa temannya mengaku sering ke kawasan tersebut hanya untuk bermain air, terlebih usai hujan turun. Ini curug apa namanya? Curug Pelangi. Curug Pelangi ya? Ya. Sudah lama ini? Sudah. Sering mandi di sini? Sering. Warga kalau banyak mandi di sini? Banyak. Dulu tempat apa ini? Ini tempat apa nih? Tempat mandi apa kok? Tempat mandi, mancing. Waduh ikan di sini? Ya. Uang dari luar kalau ada datang Ya, sini? ada banyak. Banyak? Ya. Ngapoi lah segala datang sini? Mandi. Kalau nak ke sini? Jalan. Jalannya Jalan. jalan becek. Sejauh ini sumber air terjun hanya dimanfaatkan warga sekitar untuk mandi dan mencari ikan saja. Belum dibuka dan dikelola menjadi objek wisata. Selanjutnya kami akan mengajak Anda ke Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali. Nah, di Pali ini terdapat inovasi dari pemuda yang mengolah sampah dan memasukkannya ke bank sampah. Wah, ternyata memang sekarang dimanapun ya, permasalahan sampah ini sudah semakin riuh ya. Jadi kita sebagai warga juga memiliki inovasi. Salah satunya ini pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Pali mempunyai bank sampah. Kira-kira bagaimana Balkis ya bank sampah yang ada di Kabupaten Pali? Langsung saja liputannya untuk Anda. Dengan latar belakang menjaga ekosistem lingkungan dan mengedepankan perekonomian masyarakat,
Warga Talang Ubi di kawasan Simpang Limo atau Kasimo, Kabupaten Pali, membentuk bank sampah yang dipusatkan di area Kasimo. Kasimo sendiri merupakan area perkumpulan pemuda dan masyarakat yang memiliki kreativitas tinggi dengan berbagai kegiatan seperti wisata hiburan dan bank sampah. Bank sampah yang dikelola secara swadaya melibatkan pemuda sekitar dengan cara membeli sampah dari warga. Pemuda dan warga Kasimo mengajak lainnya untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah berbahan kertas dan plastik karena dapat didaur ulang. Adit, pemuda Kasimo mengatakan, meski baru aktif dan belum berkembang besar, keberadaan bank sampah dapat mengajarkan warga untuk menjaga ekosistem lingkungan. Dengan siapa kita, Pak? Dengan Aditya. Benar, Pak, pendaftaran lomba gaplek ini menggunakan limbah kertas? Iya, benar. Tujuannya menggunakan limbah kertas, Pak? Untuk mengurangi limbah di kampung Talang. Oh, nanti hasil kertas itu, Pak, dibikin jadi apa, Pak? Kita daur ulang dan kita jual. Ya, uangnya yang tadi kita bangun nih untuk Kasimo ya seperti bangku. Jadi didaur ulang menjadi kreativitas, Pak. Ya. Ini, Pak, belum ada bantuan-bantuan dari pemerintah, Pak? Belum ada sampai sekarang. Selain membeli sampah secara langsung, Kasimo juga menerima sampah dari warga dengan berbagai cara, seperti menerima sampah sebagai syarat pendaftaran berbagai lomba gaplek, lato-lato, melukis, serta menggambar dan kegiatan lainnya. Beda tapi satu. Beda tapi satu ya. Ikat buntal ya Kak. Aku dekat lagi. Uang dari hasil bank sampah sebagian digunakan untuk operasional Kasimo dan kegiatan sosial lainnya. Para pemuda kampung kawasan Simpang Limo berharap keberadaan kampung Kasimo semakin maju dan produktif dengan berbagai kegiatan yang lebih kreatif dan berguna bagi warga di Kabupaten Pali. Itulah dia Kiki, usaha pemuda untuk mengurangi sampah yang ada di Kabupaten Pali. Kita ketahui bahwa saat ini sampah merupakan permasalahan yang cukup krusial ya di Indonesia ataupun di Sumatera Selatan karena dapat merusak lingkungan ataupun menyebabkan banjir ya Kiki. Juga kita sebagai warga harus turut andil, jangan sampai membuang sampah sembarangan. Jika juga ada sampah dipilah ya, yang mana sampah kering, mana sampah basah dan juga sampah plastik yang bisa dibilang membantu ekosistem yang ada di dunia. Pemirsa, liputan sebelumnya menutup perjumpaan kita di program Kampungku. Tentunya kami mengajak pemirsa untuk memberikan informasi mengenai kampung-kampung yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya tugas sebagai TVRI, sebagai media pemersatu bangsa memberikan informasi menarik untuk pemirsa. Dan untuk pemirsa yang kampungnya ingin kami ekspos bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Akhir kata, saya Balkis Hijrah dan saya Rizky Amrina beserta kru yang bertugas. Kami undur diri, terima kasih telah bersama kami di program Kampungku dan sampai jumpa. Sampai jumpa.